Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 5 definisi hukum menurut para ahli. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Krisna Milanusyeva dengan NIM 13 12 500 195. Baik, definisi hukum menurut para ahli. Yang pertama, Leon Dugel merupakan ahli hukum asal Perancis. Menurutnya, hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat yang harus dipatuhi sebagai jaminan kepentingan bersama. Nomor 2, ada Prof. Suroso. Suroso berpendapat pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat. Karakteristik dari hukum adalah memerintah, melarang, serta memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum yang mangkat bagi siapapun yang melanggar. Yang ketiga, ada Ernest Ulchert. Menurut ahli hukum dari Belanda ini, hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur kehidupan. Peraturan tersebut dapat berubah perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Dan nomor 3, ada John Chipman Gray. Menurut dia, hukum adalah sesuatu yang nyata yang ada, bukan sekedar apa yang seharusnya ada menurut moral atau ideal teoritis. Dan selanjutnya ada Hart. Ia berkata bahwa hukum tidak selalu mencerminkan nilai moral atau keadilan. Tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan kesusilaan. Lalu untuk penggolongan hukum, menurut bentuknya ada 2 jenis hukum menurut bentuknya, yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945. Yang kedua, ada menurut tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya, penggolongan hukum dibagi menjadi hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi satu negara, seperti undang-undang. Hukum internasional merupakan hukum yang berlaku secara internasional dan melibatkan berbagai negara. Contohnya terkait hukum asing adalah hukum yang berlaku di wilayah negara lain. Terakhir, hukum gereja adalah kumpulan norma yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya. Lalu ada menurut isi. Hukum terbagi menjadi 2 menurut isinya, yakni hukum privat dan hukum publik. Hukum privat merupakan kumpulan hukum yang mengatur hukum antar individu dengan melibatkan pada kepentingan perseorangan. Adapun hukum politik yaitu kumpulan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan lembaga kelengkapannya atau negara dengan perseorangan. Hukum publik bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Dan yang kelima ada dilihat dari wujudnya. Hukum terbagi menjadi hukum objektif dan subjektif. Hukum objektif berlaku secara umum dengan menertibkan pada substansi peraturannya. Sementara hukum subjektif merupakan perwujudan hukum objektif yang berupa hubungan antara 2 orang atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul ini akan diatur dalam hukum objektif. Contoh hukum subjektif yakni wan prestasi atau cedera janji dalam perjanjian sewa-menyewa pada hukum perdata. Lalu berikutnya menurut sifatnya ya. Menurut sifatnya hukum terbagi menjadi hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur hukum yang memaksa, yakni hukum yang dalam keadaan sebagaimana juga memiliki paksaan mutlak seperti hukum pidana. Sementara hukum yang mengatur ialah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam satu perjanjian. Contohnya hukum dagang. Untuk tambahan yang terakhir dari tokoh hukum, definisi hukum menurut dia adalah ini tokohnya namanya Kansil. Kansil menyatakan bahwa hukum bisa menciptakan ketertiban Kansil menyatakan bahwa hukum bisa menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
Sekian definisi hukum menurut para ahli dan beberapa penjelasan tentang penggolongannya. Terima kasih.